Penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya Denpasar melaporkan pilot pesawat tersebut atas dugaan tindakan tidak senonoh. Tindakan ini dilakukan sang pilot di dalam kokpit yang terdengar oleh seluruh penumpang pesawat. Seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya Denpasar, Lambertus, melaporkan perangai pilot Lion Air JT990 atas tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh pilot maskapai tersebut. Sang pilot dikabarkan menawarkan pramugarinya yang berstatus janda kepada para penumpang sebagai kompensasi atas keterlambatan pesawat, dan hal itu disampaikan lewat mikrofon. Tiba-tiba saya masuk, dengar suara gitu. Ini pramugari kami berwajah yang ditinggal suami dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek. Ini berulang macam itu, terus saya dibilang ada yang tertarik gitu kan, ya semacam itulah kata-katanya ya. Waktu saya mau duduk itu saya bingung, ada apa ini, kayak dagelan apa di sini, apakah ini seperti berbalas pantun? Bukan, karena berulang-ulang dan semua penumpang juga bingung, saling berpandangan gitu ya. Tidak hanya itu, saat pesawat lepas landas, dari pengeras suara juga terdengar suara desahan yang diduga berasal dari ruang kokpit. Lambertus kemudian melaporkan kejadian pada 14 November tersebut ke situs Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub melalui kolom pengaduan bandara.web.id karena tindakan sang pilot dianggap membahayakan penumpang. Take off. Nah tiba-tiba terdengar suara tuh seperti sini dong, manggil-manggil gitu lewat mikrofon cabin. Kesini dong, sini dong. Terus ada suara yang nggak jelas gitu, yang bisik-bisik gitu. Jadi kita bingung, saya tahu memang karena kondisi kabin agak gelap, tapi kita bisa lihat semua orang tuh bingung gitu dengan kepala yang bertanya gitu ya. Sudah, saya pun tambah ketakutan, ini ada apa ini? Setahu saya dalam penerbangan itu adalah saat yang krusial sekali untuk take off dan landing ya. Hingga saat ini pihak Lion Air belum memberikan tanggapan atas beredarnya aduan penumpang terhadap pilot Lion Air tersebut. Tim Liputan Metro TV. Sindiran prostitusi remaja di Depok, Jawa Barat. Pelaku adalah seorang wanita yang meraup pendapatan jutaan rupiah dari aksi kejahatan ini. Sepak terjang DA sang mucikari berakhir setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Depok membekuknya. DA, wanita yang kerap memperdagangkan ABG ini, diciduk setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prostitusi yang belakangan kian marak di kota Depok. Dalam menjalankan bisnis haramnya, DA tak hanya memperdagangkan para ABG. Perempuan berusia di atas 20 tahun pun kerap dijadikan objek dagangan yang ia jual kepada pria hidung belang. Untuk wanita berusia di atas 20 tahun, DA yang sudah menjadi mucikari sejak tahun 2013 ini memasang tarif 300 hingga 400 ribu rupiah untuk sekali kerjaan. Sementara untuk kelas ABG, DA memasang tarif hingga 1.200.000 rupiah untuk pelayanan dalam waktu semalam. Karena memang mereka memiliki modus, kalau yang sudah kenal, yang sudah biasa memesan, biasanya langsung telepon atau gunakan BBM atau SMS. Namun yang belum kenal biasanya menggunakan jaringan yang dia miliki. Dia tahu hotel-hotel di Jakarta ini punya orang-orang di dalam hotel tersebut, sehingga apabila ada tamu yang membutuhkan, dia langsung dikontak untuk mengirimkan pesanan dari pelanggan tersebut. Kasus prostitusi ini kini dalam pengembangan polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana selama 10 tahun kurungan. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV. Surabaya, Jawa Timur, polisi membongkar praktek perdagangan manusia dengan korban siswi SMA. Ironisnya, yang tersangka adalah mucikari. Tersangka merupakan mucikari, juga adalah teman korban. Pengungkapan kasus trafficking siswa SMA ini bermula dari penangkapan korban dan tamunya di sebuah hotel di Surabaya. Kepada polisi, korban mengaku jika perbuatan cabul tersebut dilakukan atas permintaan tersangka Ica.
hadapan petugas, terungkap modus yang dilakukan tersangka adalah dengan membujuk dan menawarkan korban dengan tarif Rp50.000 hingga Rp400.000 sekali kencan melalui BlackBerry Messenger. Korban pun bersedia dijual karena membutuhkan uang untuk membeli baju baru. Penjualan anak di bawah umur, ya pelakunya adalah saudari Ica ini, dia menjual korban ini ke 3 laki-laki. Nah, sementara anak korban ini adalah anak yang masih di bawah umur, masih kelas 2 SMA, salah satu sekolah yang ada di Surabaya. Kemudian pelaku-pelaku ini bukti atau menggunakan korban ini di salah satu hotel yang ada di Surabaya. Namun tidak seperti yang diharapkan, korban justru tidak pernah diberi uang oleh tersangka Ica sejak dirinya menerima order kencan dengan pria dewasa sebanyak 4 kali. Atas perbuatannya, ketiga tersangka yakni Ica yang merupakan mucikari sekaligus teman korban, serta si pengguna jasa bernama Haris dan Upin kini ditahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Adi Pardosi, Metro TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto kembali membantah dirinya mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan yang dilakukan Setia bersama seorang pengusaha dengan pihak PT Freeport Indonesia. Pertemuan tersebut diduga terkait dengan rencana perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia. Dugaan perbuatan Nama Setia Novanto mencuat ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan seorang anggota DPR yang diduga sudah melakukan tindakan tidak pantas ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang dilakukan pasca penyerahan laporan, Sudirman Said membenarkan bahwa anggota DPR yang dimaksud adalah Setia Novanto. Meski demikian, Setia Novanto menyangkal pernyataan yang diberikan oleh Sudirman Said. Menurut Setia, sebagai pimpinan Dewan, dirinya tentu menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Dirinya juga akan menghormati kode etik yang berlaku, serta mendukung setiap langkah yang dilakukan MKD. Ya, yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya membawa atau mencatut nama Presiden, tapi yang jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau, karena tentu saya harus berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan kepada Presiden kepada saya. Kasus isu pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden tidak pernah berbicara kepada siapapun terkait perpanjangan kontrak Freeport. Hal ini ditekankan Presiden dalam rapat kabinet yang dilakukan pada hari ini. Dengan isu yang berkembang, rumor yang berkembang, wacana yang berkembang, Presiden menegaskan sekali lagi menghormati MKD dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada MKD. Presiden tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar 4 konteks tadi. Sekali lagi kami tegaskan, Presiden sama sekali tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar pemerintahan yang terkait 4 hal tadi. Sehingga kalau kemudian ada siapapun yang mengatasnamakan Presiden atau juga Wakil Presiden, maka Presiden menyampaikan bahwa dengan tegas itu tidak benar. Sehingga Presiden hanya akan berbicara dalam persoalan konteks Freeport itu terhadap 4 hal tadi, yaitu sekali lagi royalti, divestasi,
smelter dan pembangunan Papua. Maka kalau kemudian sekarang ini berkembang bahwa hal yang berkaitan dengan saham dan sebagainya, Presiden menegaskan beliau tidak pernah berbicara kepada siapapun. Ada pihak lain selain Setia Novanto yang juga diduga turut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Ya, ini dinyatakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya selain Setia Novanto, Presiden Joko Widodo juga sudah mengetahui ada pihak lain yang diduga terlibat dalam pencatutan namanya dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pramono Anung menilai terbongkarnya oknum yang diduga mencatut nama Presiden adalah sebagai peringatan kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak memanfaatkan situasi yang ada di tengah keterbukaan informasi. Menurutnya kasus ini tidak akan mempengaruhi sikap Presiden terkait keputusan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Presiden tidak pernah menggunakan pihak ketiga untuk lobi perpanjangan kontrak PT Freeport. Karena sekarang kewenangan ada di Dewan, ya silakan komisi. Baik kalau kemudian simbol negara itu digunakan oleh siapapun. Saya tidak menyebut nama ya, oleh siapapun untuk hal-hal yang seperti itu. Karena memang Presiden berkeinginan untuk menyelesaikan atau perpanjangan ataupun tidak memperpanjang ataupun pembahasan berkaitan dengan kontrak karya termasuk dengan Freeport itu sudah dilakukan pendekatan 4 hal tadi. Artinya selain oknum yang dilaporkan ada yang lain itu Presiden? Ya sejauh ini Presiden telah mengetahui beberapa orang. Sementara itu aku geram dengan dugaan pencatutan namanya oleh Ketua DPR Setia Novanto. JK yang secara tidak langsung membenarkan adanya transkrip yang beredar, mendesak agar ada langkah politik dan hukum untuk menyelidiki kebenaran pembicaraan tersebut. Kalian sudah pernah baca kan? Sudah baca belum? Ya begitulah. Ya langkah berikutnya biar DPR, ya kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik kita selesaikan hukumnya. Ini baiknya beliau mundur apa enggak Pak? Ya itu kalau mundur tidak itu urusan DPR lah. Sebaiknya Dua tokoh kecewa dengan apa yang dialami Ketua DPR Setia Novanto. Ya, baik Muladi maupun Agung Laksono sangat kecewa dengan kasus yang diduga melibatkan Setia Novanto dalam pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menurut keduanya, jika laporan Sudirman Said benar, maka bisa menjadi badai bagi Partai Golkar khususnya dan DPR pada umumnya. Dari segi hukum, saya kira kemungkinan masih bisa terjadi bahwa itu masih agak jauh dari tindak pidana korupsi dan sebagainya. Tapi dari segi etika ketatanegaraan itu sesuatu yang sangat berat. Jadi mudah-mudahan Novanto bisa memberikan alasan yang masuk akal. Dan itu betul-betul kami prihatin, rakyat Indonesia prihatin. Termasuk teman-teman di DPR juga dengar sangat prihatin. Dan paling baik ya serahkan pada MKD lebih dulu, nanti ada unsur hukumnya baru serahkan pada penegak hukum. Terbukti, buktinya objektif, buktinya adalah secara hukum yang betul-betul dipertanggungjawabkan, tentu kita akan disayangkan. Saya jadi seperti itu karena ini akan menghancurkan kredibilitas bukan hanya Partai Golkar, tapi juga DPR. Pemirsa, kasus ini tengah diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Selain penyelidikan di Mahkamah Kehormatan Dewan, sejumlah pihak mendorong pengusutan kasus ini ke ranah hukum. Masyarakat menunggu tindakan tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk menindaklanjuti laporan Menteri SDM Sudirman Said terkait laporan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto. Setia diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 5 soal meminta atau menerima pemberian, pasal 4 ayat 2 soal anggota DPR dilarang berhubungan dengan mitra kerja yang memiliki potensi KKN, dan pasal 6 ayat 4 soal penggunaan jabatan untuk mencari kemudahan atau keuntungan pribadi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Setia Novanto terancam dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Sanksi yang diberikan mulai dari yang paling ringan berupa teguran hingga yang terberat diberhentikan dari keanggotaan DPR.
Penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya Denpasar melaporkan pilot pesawat tersebut atas dugaan tindakan tidak senonoh. Tindakan ini dilakukan sang pilot di dalam kokpit yang terdengar oleh seluruh penumpang pesawat. Seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya Denpasar, Lambertus, melaporkan perangai pilot Lion Air JT990 atas tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh pilot maskapai tersebut. Sang pilot dikabarkan menawarkan pramugarinya yang berstatus janda kepada para penumpang sebagai kompensasi atas keterlambatan pesawat, dan hal itu disampaikan lewat mikrofon. Tiba-tiba saya masuk, dengar suara gitu. Ini pramugari kami berwajah yang ditinggal suami dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek. Ini berulang macam itu, terus dia bilang ada yang tertarik gitu kan, ya semacam itulah kata-katanya ya. Waktu saya mau duduk itu saya bingung, ada apa ini, kayak dagelan apa di sini, apakah ini seperti berbalas pantun? Bukan, karena berulang-ulang dan semua penumpang juga bingung, saling berpandangan gitu ya. Tidak hanya itu, saat pesawat lepas landas, dari pengeras suara juga terdengar suara desahan yang diduga berasal dari ruang kokpit. Lambertus kemudian melaporkan kejadian pada 14 November tersebut ke situs Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub melalui kolom pengaduan bandara.web.id karena tindakan sang pilot dianggap membahayakan penumpang. Take off. Nah tiba-tiba terdengar suara tuh seperti sini dong, manggil-manggil gitu lewat mikrofon cabin. Kesini dong, terus ada suara yang nggak jelas gitu, yang bisik-bisik gitu. Jadi kita bingung, saya tahu memang karena kondisi kabin agak gelap, tapi kita bisa lihat semua orang tuh bingung gitu dengan kepala yang bertanya gitu ya. Sudah saya pun tambah ketakutan, ada apa ini? Setahu saya dalam penerbangan itu adalah saat yang krusial sekali untuk take off dan landing ya. Hingga saat ini pihak Lion Air belum memberikan tanggapan atas beredarnya aduan penumpang terhadap pilot Lion Air tersebut. Tim Liputan Metro TV. Sindikan prostitusi remaja di Depok, Jawa Barat, pelaku adalah seorang dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pramono Anung menilai terbongkarnya oknum yang diduga mencatut nama presiden adalah sebagai peringatan kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak memanfaatkan situasi yang ada di tengah keterbukaan informasi. Menurutnya kasus ini tidak akan mempengaruhi sikap presiden terkait keputusan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Presiden tidak pernah menggunakan pihak ketiga untuk lobi perpanjangan kontrak PT Freeport. Karena ini sekarang kewenangan ada di Dewan, ya silakan komisi. Baik, kalau kemudian simbol negara itu digunakan oleh siapapun, saya tidak menyebut nama ya, oleh siapapun untuk hal-hal yang seperti itu. Karena memang Presiden berkeinginan untuk menyelesaikan atau perpanjangan ataupun tidak memperpanjang ataupun pembahasan berkaitan dengan kontrak karya termasuk dengan Freeport itu sudah dilakukan pendekatan 4 hal tadi. Artinya selain oknum yang dilaporkan ada yang lain itu Presiden? Ya sejauh ini Presiden telah mengetahui beberapa orang. Sementara itu aku geram dengan dugaan pencatutan namanya oleh Ketua DPR Setia Novanto. JK yang secara tidak langsung membenarkan adanya transkrip yang beredar, mendesak agar ada langkah politik dan hukum untuk menyelidiki kebenaran pembicaraan tersebut. Kalian sudah pada baca kan? Sudah baca belum? Ya begitulah. Ya langkah berikutnya biar DPR, ya kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik kita selesaikan hukumnya. Ini nggak baiknya beliau mundur apa enggak Pak? Ya itu kalau mundur tidak itu urusan DPR lah. Baiknya Dua tokoh kecewa dengan apa yang dialami Ketua DPR Setia Novanto. Ya, baik Muladi maupun Agung Laksono sangat kecewa dengan kasus yang diduga melibatkan Setia Novanto dalam pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala untuk memutuskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menurut keduanya, jika laporan Sudirman Said benar, maka bisa menjadi badai bagi Partai Golkar khususnya dan DPR pada umumnya. Dari segi hukum juga kemungkinan masih bisa terjadi bahwa itu masih agak jauh dari tindak pidana korupsi dan sebagainya.
Tapi dari segi etika ketatanegaraan itu sesuatu yang sangat berat. Jadi mudah-mudahan Novanto bisa memberikan alasan yang masuk akal. Dan itu betul-betul kami prihatin, rakyat Indonesia prihatin, termasuk teman-teman di DPR saya dengar. Penjualan anak di bawah ya, pelakunya adalah saudari Ica ini, dia menjual korban ini ke 3 laki-laki. Nah, sementara anak korban ini adalah anak yang masih di bawah umur, masih kelas 2 SMA, salah satu sekolah yang ada di Surabaya. Kemudian pelaku-pelaku ini bukti atau menggunakan korban ini di salah satu hotel yang ada di Surabaya. Namun tidak seperti yang diharapkan, korban justru tidak pernah diberi uang oleh tersangka Ica sejak dirinya menerima order kencan dengan pria dewasa sebanyak 4 kali. Atas perbuatannya, ketiga tersangka yakni Ica yang merupakan mucikari sekaligus teman korban, serta si pengguna jasa bernama Haris dan Upin kini ditahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Adi Pardosi, Metro TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto kembali membantah dirinya mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan yang dilakukan Setia bersama seorang pengusaha dengan pihak PT Freeport Indonesia. Pertemuan tersebut diduga terkait dengan rencana perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia. Melaporkan dugaan perbuatan tidak. Nama Setia Novanto mencuat ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan seorang anggota DPR yang diduga sudah melakukan tindakan tidak pantas ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang dilakukan pasca penyerahan laporan, Sudirman Said membenarkan bahwa anggota DPR yang dimaksud adalah Setia Novanto. Meski demikian, Setia Novanto menyangkal pernyataan yang diberikan oleh Sudirman Said. Menurut Setia, sebagai pimpinan Dewan, dirinya tentu menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Dirinya juga akan menghormati kode etik yang berlaku, serta mendukung setiap langkah yang dilakukan MKD. Ya, yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya membawa atau mencatut nama Presiden. Wanita yang meraup pendapatan jutaan rupiah dari aksi kejahatan ini. Sepak terjang DA sang mucikari berakhir setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Depok membekuknya. DA wanita yang kerap memperdagangkan ABG ini diciduk setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prostitusi yang belakangan kian marak di kota Depok. Dalam menjalankan bisnis haramnya, DA tak hanya memperdagangkan para ABG. Perempuan berusia di atas 20 tahun pun kerap dijadikan objek dagangan yang ia jual kepada pria hidung belang. Untuk wanita berusia di atas 20 tahun, DA yang sudah menjadi mucikari sejak tahun 2013 ini memasang tarif 300 hingga 400 ribu rupiah untuk sekali kerja. Sementara untuk kelas ABG, DA memasang tarif hingga 1.200.000 rupiah untuk pelayanan dalam waktu semalam. Karena memang mereka memiliki modus, kalau yang sudah kenal, yang sudah biasa memesan, biasanya langsung telepon atau gunakan BBM atau SMS. Namun yang belum kenal biasanya menggunakan jaringan yang dia miliki. Dia tahu hotel-hotel di Jakarta ini punya orang-orang di dalam hotel tersebut, sehingga apabila ada tamu yang membutuhkan, dia langsung dikontak untuk mengirimkan pesanan dari pelanggan tersebut. Kasus prostitusi ini kini dalam pengembangan polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana selama 10 tahun kurungan. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV. Surabaya, Jawa Timur, polisi membongkar praktik perdagangan manusia dengan korban siswi SMA. Ironisnya yang tersangka adalah mucikari
Tersangka merupakan mucikari juga adalah teman korban. Pengungkapan kasus trafficking siswa SMA ini bermula dari penangkapan korban dan tamunya di sebuah hotel di Surabaya. Kepada polisi, korban mengaku jika perbuatan cabul tersebut dilakukan atas permintaan tersangka Ica. Di hadapan petugas, terungkap modus yang dilakukan tersangka adalah dengan membujuk dan menawarkan korban dengan tarif Rp50.000 hingga Rp400.000 sekali kencan melalui BlackBerry Messenger. Korban pun bersedia dijual karena membutuhkan uang untuk membeli baju baru. Tapi yang jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau, karena tentu saya harus berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan kepada Presiden kepada saya. Kasus isu pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden tidak pernah berbicara kepada siapapun terkait perpanjangan kontrak Freeport. Hal ini ditekankan Presiden dalam rapat kabinet yang dilakukan pada hari ini. Dengan isu yang berkembang, rumor yang berkembang, wacana yang berkembang, Presiden menegaskan sekali lagi menghormati MKD dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada MKD. Presiden tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar 4 konteks tadi. Sekali lagi kami tegaskan, Presiden sama sekali tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar pemerintahan yang terkait 4 hal tadi. Sehingga kalau kemudian ada siapapun yang mengatasnamakan Presiden atau juga Wakil Presiden, maka Presiden menyampaikan bahwa dengan tegas itu tidak benar. Sehingga Presiden hanya akan berbicara dalam persoalan konteks Freeport itu terhadap 4 hal tadi, yaitu sekali lagi royalti, investasi, smelter, dan pembangunan Papua. Maka kalau kemudian sekarang ini berkembang bahwa hal yang berkaitan dengan saham dan sebagainya, Presiden menegaskan beliau tidak pernah berbicara kepada siapapun. Ada pihak lain selain Setia Novanto yang juga diduga turut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Ya, ini dinyatakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya selain Setia Novanto, Presiden Joko Widodo juga sudah mengetahui ada pihak lain yang diduga terlibat dalam pencatutan nama